Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Saya cinta dunia, saya juga cinta akhirat. Bohong dia, Mak. Nak mungkin ada cinta di dalam hati itu, nak mungkin. Inilah yang Allah katakan juga di dalam Al-Quran. Ya Muhammad, tidak mungkin ada cinta ada hati, dua hati dalam tubuhmu, nak mungkin. Maksudnya apa? Dua cinta. Bagaimana sebab turun ayat itu? Pada suatu hari Abu Sufyan itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama As bin Wa'il, ada berapa orang? Mereka berangkat dari Mekah menuju Madinah. Apa kata mereka ketika ketemu dengan Rasulullah? Ya Muhammad, kalian tidak perlu pergi ke tempat ibadah kami, tidak perlu pergi. Dan kalian tidak perlu beribadah seperti ibadah kami, tidak perlu. Kami mohon satu saja. Ketika kalian salat, kalian yakin juga dengan Tuhan kami. Jadi artinya apa? Kalian salat juga yakin dengan Tuhan kami. Nabi Muhammad, bagaimana ini? Akhirnya apa? Turunlah ayat Al-Quran. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ya Muhammad, saya tidak menciptakan, tidak saya jadikan satu orang itu ada dua hati. Satu cenderung kepada ini, satu cenderung kepada itu. Tidak ada ya Muhammad. Makanya bagaimana kita ini? Kok bisa seperti itu? Bagaimana kita sesuaikan dengan teorinya Imam Ghazali? Maksud Imam Ghazali, kalau seorang sudah tamak terhadap dunia, tak mungkin dia beribadahnya hebat, tak mungkin. Kalau seorang sudah mencari akhirat, tak mungkin dia itu akan tamak terhadap dunia. Ini bagaimana kita siasatinya? Bagaimana cara kita sikapinya? Kita hidup di dunia, bagaimana cara supaya mendapat akhirat juga dapat? Dua-dua dapat. Fasanu yassiruhu lil yusra, itu dapat dua-dua. Bagaimana caranya? Jadi makanya kalau kita lihat satu segi, seorang yang jualan itu, seorang yang pergi kantor itu kan dunia semua. Jualan dunia, pergi ke sawah dunia, tanam padi, tanam itu dunia, semua dunia. Bagaimana cara kita sikapi dunia itu supaya bermakna akhirat? Itu bagaimana caranya? Supaya dapat dua-dua, jangan dunia saja. Makanya cara menyikapinya, ketika berangkat ingin menjual buah-buahan, langsung niat saja dalam hati. Saya ya Allah tidak akan membohongi orang lain. Tidak akan saya tutupi aib-aib yang ada di dalam buah-buahan itu. Kalau bagus saya katakan bagus, karena saya ingin cari yang halal ya Allah. Nanti hasilnya akan saya berikan kepada anak-anak saya ya Allah. Dari situ saja kita sudah dapat pahala. Dua Pak. Hasil dari buah-buahan kita dapat, kemudian pahala akhirat juga kita dapat. Pahala akhirat juga kita dapat. Jadi makanya jangan kita pikir ini seorang penjual buah-buahan tahajud tidak, apa-apa tidak. Ya, jadi kita nggak bisa mengklaim orang lain seperti itu. Dia sudah melakukan dua hal, walaupun dia cuma jual buah-buahan saja. Kenapa? Niat dia berangkat dari rumah adalah sebuah ibadah. Dia bekerja tidak membohongi orang lain, sebuah ibadah. Dia mencari yang halal, sebuah ibadah. Sampai dia pulang ke rumah juga ibadah. Ibadah. Padahal dia jual buah-buahan tadi, tapi punya nilai ibadah. Jadi artinya apa? Kalau saya cenderung kepada dunia, nanti saya lupa akhirat. Cenderung kepada akhirat, nanti saya tidak kejar ini dunia. Bagaimana cara sikap? Itulah buat seperti itu. Seorang yang pergi ke kantor, dia hendaklah berniat, saya tidak akan teken macam-macam. Saya tidak akan membohongi orang lain, tidak akan ambil punya orang lain. Dari niat saja kita sudah dapat pahala. Maka mulailah segala sesuatu itu dengan bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan bismillah itu kan kata Imam Baitawi dalam tafsir beliau, itu itu ada berapa makna. Yang pertama lil ilsak. Ilsak itu apa? Kita akan selalu terjaga untuk berbuat maksiat. Itu ilsak namanya. Ketika kita akan buat maksiat, ingat lagi, ya Allah benci lagi. Anak bubur, saya nak mau saya nak mau teken macam-macam karena Allah murka. Anak bubur, itu ilsak namanya. Ada satu lagi mengatakan itu adalah tabarruk. Tabarruk itu apa? Keberkahan. Mudah-mudahan yang kita kerjakan di kantor itu berkah, semua berkah. Maka mulailah dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika duduk di kedai juga bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya tidak menipu orang lain. Kamu demi pahala. Sedang duduk demi pahala. Ya. Makanya kenapa ada hadis-hadis? Ya, ada hadis qauli, hadis fi'li. Ya, qauli ada ucapan, fi'li tingkah laku Rasulullah SAW. Contoh saja, ini artinya dapat pahala. Sedikit-sedikit sudah dapat pahala. Jangan kita nanti susah cari pahala. Saya susah sekali cari pahala. Tidak susah cari pahala, Pak. Ikuti saja yang dilakukan Rasulullah. Ada sebagian sudah dapat pahala. Bagaimana cara minum Rasulullah, cara makan Rasulullah.
Rasulullah mau tidur, maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, kalau mau tidur, tawadda wudu'an li salah. Berwuduklah kamu wuduk seperti wuduk salat. Kita berwuduk saya dapat pahala, dapat pahala. Kita tidur seperti Rasulullah lakukan, sudah dapat pahala. Ya. Maka kita jangan mengklaim orang lain, melihat ini si fulan bersedekah tidak, kurban tidak. Memang orang kata gimana mau kurban ini, Pak? Kurban tidak, tahajud tidak, apa-apa tidak. Dari mana pahala dia? Rupanya pahala itu banyak sekali, Pak. Pintu pahala itu banyak sekali. Mengikuti Rasulullah SAW saja. Kalau tidak tahu apa-apa kata Rasulullah, diam saja. Diam kita itu sudah dapat pahala. Kenapa? Karena ini arahan Rasulullah SAW. Kalau kamu tidak punya ilmu, daripada kamu ngomong macam-macam berdosa, kamu diam saja. Falyasmut, falyasmut. Ya, mentemui pahala. Ya. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Wa minal ladzina asyraku. Ya, coba diterjemahkan. Bahkan lebih lupa lagi dari orang-orang musyrik. Ya. Wa minal ladzina asyraku. Ini terjemahan ini sudah masuk tafsir ke dalam itu. Jadi artinya apa? Kita tidak bingung lagi. Maksudnya poin yang kedua, tamaknya mereka itu Yahudi itu lebih dahsyat dibandingkan orang-orang musyrik. Pertanyaannya kenapa? Musyrik itu ada yang mengartikan ini musyrik menyembah selain Allah. Yang pendapat yang kedua, maksud musyrik di sini apa? Musyrik di sini al-majusa, orang majusi. Majusi itu penyembah api, ya, penyembah api. Dalam tafsir Ibnu Abbas, yang dimaksud musyrik itu apa? Al-a'ajim, selain Yahudi. Maknanya Yahudi ini lebih tamak kepada dunia dibandingkan orang lain. Orang lain hanya Allah kakulah jatah katanya hanya demai. Tapi mereka mati-matian untuk bisa dapat itu. Itu diakui oleh Allah. Ketamakan mereka itu melebihi orang lain. Sehingga kalau belum dapat harus dapat. Jadi makanya ketamakan mereka kata Allah minal ladzina asyraku. Sekarang rahasianya kenapa sebenarnya? Ada apa? Ya, nembak. Di dalam tafsir Al-Kasyaf, kenapa Allah ungkapkan seperti ini? Orang musyrik, ya nembak, orang musyrik mereka tidak tahu apa, tidak ada kitab, sehingga mereka menyembah patung, menyembah ini, menyembah itu. Sudah satu. Orang Majusi begitu juga. Mereka tidak diarahkan, maka tidak tahu. Sudah dua. Al-a'ajim, orang-orang umum selain Yahudi. Jadi mereka itu apa? Kadang-kadang ilmunya nggak cukup, nggak tahu dia nak baca ini, nak baca itu. Tetapi Yahudi dia punya kitab, dia punya nabi, Pak. Dia punya kitab, punya nabi lagi. Mereka itu tidak asing, Taurat tidak asing, Injil tidak asing, kemudian Zabur juga tidak asing. Dan warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ishak dan terus dibawa sampai Suhuf Ibrahim tidak asing sama mereka. Artinya apa? Orang yang diberikan kitab, dia tahu agama, dia tahu kematian, tetapi apa? Lebih buruk lagi dibandingkan orang-orang lain. Makanya di dalam hadis Rasulullah, orang yang berilmu, dia tahu itu haram. Satu lagi orang tidak berilmu, hai tepu itu haram, tak tahu dia haram. Ya, kenapa? Karena mungkin keterbatasan ininya, kebodohan dia. Sehingga dia tidak tahu kalau ini haram, ini bagus, ini betul bacaannya, salat ini betul, dia tidak tahu, Pak, karena kebodohan dia. Maka hukumannya kata Rasulullah itu lebih dahsyat orang yang tahu dan dia berbuat maksiat dibandingkan orang yang tidak tahu dia berbuat maksiat. Maka hati-hati. Seorang yang sudah tahu ini hukumnya haram kemudian dia berbuat lagi, hukumannya lebih dahsyat dibandingkan orang yang tidak tahu apa-apa dan dia berbuat maksiat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu makna wa minal ladzina asyraku. Mereka itu lebih tamak dibandingkan orang-orang musyrik. Ya, lebih tamak mereka lagi, lebih tamak Yahudi lagi, ya, dibandingkan orang musyrik. Sekarang kita lanjut. Sekarang poin yang ketiga. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Ya, coba dibaca. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Ya. Berbeda dong, Pak. Ini sebuah makna kinayah. Karena begini, ini salamnya orang Yahudi, orang Majusi. Orang Majusi ketika ketemu satu sama lainnya, kalau kita kan assalamualaikum, keberkahan, maka hidup kita itu berkah. Berkah yang kita cari, Pak, bukan banyak, Pak. Untuk apa banyak anak tapi tidak berkah? Mandul durhaka, Pak. Untuk apa? Rugi kita besarkan tapi dia durhaka. Lebih bagus satu orang anak, tetapi dia taat dan patuh kepada kita. Untuk apa banyak harta kalau kita membuat kita pusing dan
dan sengsara, Pak. Lebih banyak sedikit harta tapi berkah. Maka kita itu ketika ketemu satu sama lainnya, assalamualaikum, dia waalaikumsalam. Supaya kita berkah, banyaklah salam. Kenapa? Orang lain memberikan salam kepada kita dengan cara kita kasih salam juga untuk dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ada 10 orang, waalaikumsalam. Satu hari sudah 10 keberkahan. Datang lagi, assalamualaikum ramai-ramai, waalaikumsalam, dia sudah lagi keberkahan. Tetapi orang Majusi, doa mereka apa? Tahiyat mereka apa? Jadi tahiyat Majusi itu ketika ketemu satu sama lainnya, ini kita bisa melihat nanti dalam tafsir Al-Baghawi, Pak. Jadi apa ketemu satu sama lainnya? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita alfu sanah, 1000 tahun. Ya, nampak. Wa bi alfi sanah, dan juga 1000 tahun. Maksudnya apa? Panjang umur 1000 tahun, 1000 tahun. Kita beda. Kita mudah-mudahan diberikan keberkahan. Assalamualaikum. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, keberkahan. Walaupun umur pendek tapi berkah. Tapi mereka tidak. Mudah-mudahan ini umur sekian dipanjangkan lagi. Ya, ini doanya Majusi, Pak, orang Majusi. Ketika ketemu satu sama lainnya mengucapkan itu. Artinya mengucapkan apa? Dimudahkan umurmu sampai 1000 tahun. Wa fi kulli alfi sana. Dan setiap 1000 tahun lagi. Kalau bisa berlipat ganda lagi. Ya. Jadi makanya ketika kita dalam berdoa kepada Allah, jangan minta panjang umur. Untuk apa panjang umur? Kalau maksiat selalu kita lakukan. Mintalah kepada Allah, ya Allah berkahilah umur saya. Arti berkahi umur apa? Kalau kematian itu tidak bisa digeser. Umur kalau sudah ketetapan 60 tahun tidak bisa panjang lagi. Mana panjang umur, Pak? Hana panjang umur, Pak. Jadi umur itu kalau sudah dibatasi, ini umur kamu meninggal 50, tetap 50. Nah, ada gara-gara kita berdoa umur 50 kaki lalu tambah macam tu 5 tahun tu je. Baik 5 tahun ya Allah, 6 tahun ya, Pak. Ada nego-nego lagi, Pak. Tidak ada masalah umur, Pak. Umur memang tetap. Kita minta kepada Allah dalam tenggang waktu itu 50 tahun berberkah umur ya Allah, supaya berkah umur saya ya Allah. Ini adalah kayak, Pak. Atau begini yang pemahaman yang kedua. Kita sebentar lagi meninggal dunia. Kita tidak tahu bentar lagi meninggal dunia, Pak. Oh, dia meninggal dunia. Ada tengah waktu 45 menit lagi. Paling enggak kita berdoa, ya Allah berkahilah umur saya. Artinya dalam waktu 45 menit itu kita tidak berbuat dosa. Kita tidak riba orang lain. Kita tidak menzalimi orang lain. Ini kita ibadah terus. Ketika mau meninggal dunia 45 menit lagi kita tidak tahu, Pak. Di situ kita buat maksiat. Ya, ini yang berbahaya nanti, Pak. Artinya apa? Kebaikan kita tadi itu tidak diperhitungkan lagi oleh Allah. Kamu ini bagaimana ini? Ya, Pak. Kamu mati syirik, kamu buat begini, kamu minum khamar, kamu berzina dan lain sebagainya. Maka yang di belakang itu nggak akan diperhitungkan lagi oleh Allah. Ini seperti apa iblis? Iblis, dia ibadah dia kalau dalam tafsir Baydawi ada yang mengatakan 7.000 tahun, ada yang mengatakan 70.000 tahun. Tetapi karena iblis membangkang kepada Allah, ibadah di belakang nggak diperhitungkan oleh Allah, tetap dianggap sebagai seorang pembangkang. Maka iblis kan mengatakan, ya Allah saya sudah beribadah 70.000 tahun, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Tidak, kamu sudah membangkang, ibadahmu tidak saya kira lagi. Kenapa? Ibadahmu selama 70.000 tahun tidak membentuk karaktermu. Ya, Pak. Tidak membentuk karaktermu. Sehingga tidak ada guna ibadah. Maka seorang begitu juga. Saya tahajud ya Allah, saya berbuat ini kan cuma sebentar saya buat maksiat. Berbeda dengan kehidupan dunia. Kalau kehidupan dunia, seorang yang disidang, ya dia mencuri harta rakyat. Dia menzalimi orang lain. Dia disidang. Penjara 10 tahun penjara. Tetapi karena dia datang, dia sopan santun, kita lihat jejak dia itu dia orang baik-baik, nggak jadi 10 tahun. Berapa tahun? 2 tahun saja. Kenapa? Orangnya baik. Ya, kita lihat ke belakang baik, tapi sama Allah tidak seperti itu. Seorang itu dia berbuat baik terus, Pak. Ketika akhirnya dia berbuat jahat, maknanya apa? Kebaikan yang dilakukan selama puluhan tahun tidak membentuk karakter dia sehingga dia mencuri, sehingga dia berzina. Maka tidak diperhitungkan oleh Allah. Rugi kamu salat kalau kamu berbuat seperti ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bukan panjang umur, berkahi umur saya ya Allah. Ya, barakah dalam umur. Jadi jangan Allahumma tawwil umurana, panjangkan umur, panjangkan kiban, panjangkan. Menyokat tertutup panjanglah. Hana urumu panjang juga. Ya, Pak. Nanti kalau ada teori seperti itu, orang umumnya kat tertutup lagi panjanglah. Panjangkan umur lagi ya Allah, panjang. Hana panjang umur, Pak. Umur itu terbatas, cuma keberkahan yang kita minta. Ya, keberkahan anak, keberkahan hidup, keberkahan harta.
harta, keberkahan jabatan, berberkah jabatan. Maka Rasulullah mengatakan begini, kalau seorang itu minta jabatan, kata Rasulullah, nanti lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Itu judulnya Tahrimul Imarah, haram meminta jabatan. Ketika seorang meminta jabatan dalam satu instansi, kata Rasulullah, ada orang minta jabatan, maka jabatan itu akan membuat dia susah dan sulit, kata Rasulullah. Akan membuat dia susah dalam hidupnya. Apakah Rasulullah pernah berbohong dalam hidupnya? Tidak pernah. Maka orang yang selalu minta jabatan, hai neboloina, dia akan susah nanti dengan jabatannya, kata Rasulullah. Tetapi kalau seorang diberikan jabatan oleh dia tidak minta jabatan tapi diberikan jabatan, insya Allah Allah akan menolong dia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap susahnya jabatan itu. Maka belak-belak jabatan, menyejuk cowok aja, hijau cowok laju, dan minta tolong kepada Allah. Insya Allah akan tertolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah bersumpah dalam hadisnya, saya bersumpah, kata Rasulullah, kalau ada orang minta jabatan sama saya, tidak akan pernah saya berikan jabatan itu. Ya, kenapa? Karena susah dia juga nanti. Karena ada niat lain, Pak, dia minta jabatan. Ya, sekarang kita kembali kemari. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ya waddu itu apa? Wudun itu apa? Yurid itu apa? Ingin itu apa? Yastahu. Dia dengan nafsunya, dia ingin apa? Nyobuji panjang mula, bakal menyomati harta dia ambil orang lain. Maka dia itu ketika mencapai masa tua, dia takutnya luar biasa. Jadi bukan dia itu makin senang, makin takut. Ini mati bagaimana saya nanti? Ya nih Pak, mati bagaimana? Ini umur sudah 80, sudah 90. Nggak mungkin nanti, mungkin saja berapa ini lagi sudah meninggal dunia. Maka dia yang dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa takut? Harta yang dia cari puluhan tahun itu akan hilang begitu saja. Maka kalau tidak mau hilang begitu saja, bersedekahlah, bantulah orang lain. Oh, saya nak mau bantu orang lain. Bantu anak, Pak. Berikan duit untuk anak, untuk sekolah dia. Berikan duit kepada anak supaya dia jadi anak yang saleh. Ya, Pak. Ini hamburkan duit dah kemana-mana, Pak. Anak murah-murah agama tak tahu, Pak. Nggak tahu apa-apa dia tentang agama anak ini, Pak. Paling nggak apa? Berikan harta itu untuk anakmu. Ya, seperti kata Rasulullah. 1 dirham untuk anakmu, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. 1 dirham untuk anakmu lebih berharga, kata Rasulullah, dibandingkan 1 dirham untuk fisabilillah. Kita ini fisabilillah kita berikan. Anak yatim kita bantu, fakir miskin kita bantu. Anak sendiri, Pak, pendidikan tak jelas, semua anak jelas. Duduk di rumah ini tepu Pak. Ya, Pak. Maka lebih baik berikan untuk anak. Anak pupu Pak, HP gede, Pak. Demi menjadi anak yang saleh, anak pupu, Pak. Ya, Pak. Walaupun dia minta duit ya, untuk apa? Uang sekolah ya. Kasih terus, Pak, kasih terus. Istri begitu juga, ini duit kasih terus, Pak. Kenapa? Suami itu kewajiban memberikan kepada istri. Dia kewajiban. Walaupun istri itu seorang pimpinan dia direktur, Pak. Kita seorang penjual ikan. Jadi suami seorang penjual ikan, istrinya direktur. Walaupun istrinya direktur, itu suami berkewajiban memberikan nafkah istrinya, walaupun cuma 10.000 rupiah. Ini ada hasil penjual ikan. Nah, 50 cok 20. Ya, Pak. Itu wajib. Jadi bukan berarti alah dia sudah kerja sendiri, tidak apa-apa, biarin saja. Saya juga kerja sendiri. Itu keliru. Maka Rasulullah mengatakan, 1 suap kamu berikan kepada istrimu lebih berharga, kata Rasulullah. Walaupun menurut kita Allah sama suami, Allah 10 ribu hasil penjualan ikan hanayu, Rasulullah mengatakan lebih berharga, kata Rasulullah. Ya, inilah menafkahi keluarga namanya. Nyobu mudra, lindu mudra, nyamudra. Tidak tanding solo lepeng. Ibu berapa saudara dapat duit? Saya dapat duit sekian. Pecerok lempeng, pecerok anu merah-merah gede, Pak. Ya. Kita lanjut lagi, Pak. Ini poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayu ammar. Coba dibaca lagi. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Ya, jadi hanya fungsi umur panjang ada fungsi, Pak. Makna bimuzahzihihi ayyabta'id, ya, dijauhkan. Kita kan pernah berdoa, wa man zuhziha 'anil nar. Zuhziha itu apa? Dijauhkan dari api neraka. Berdoa mudah dengan amin. Imam dah apa-apa baca apa? Katanya amin ya, amin. Datanya pun tu, yang penting amin ini gini. Nanti imam dia baca begini, ya Allah, luaskanlah rezeki saya ya Allah, fi rizqi. Jamaah amin. Yang luar rezeki imam saja, makmum tidak.
Karena ketidakpahaman, ya Pak. Anak mumpung gede ya Pak. Imam memberikan lagi, ya Allah, ini boleh alhamdulillah sembuhkan anak saya, luaskanlah rezeki saya, jamaah. Amin, amin, Pak. Jadi waktu ditanya, kami kok rezeki kami seperti ini saja, ya karena tak pernah berdoa. Doa itu untuk imam saja, ya Pak. Maka kita harus memahaminya. Apa yang kita baca dalam salat, kalau kita memahami apa yang kita baca itu nikmat sekali salat itu Pak. Nikmat sekali ibadah. Kalau kita pahami zikir yang kita baca itu, astagfirullah, nikmat sekali zikir itu Pak. Ini sama seperti orang pegang apa namanya, kail, ya, kemawi. Orang yang tahu hakikat mancing, maka nikmat sekali bagi dia Pak. Walaupun berdiri sudah berjam-jam, nyamuk kali Pak, tapi nikmat sekali sama dia. Karena dia tahu hakikat mancing itu apa. Kenikmatannya luar biasa. Apalagi ketika digigit oleh ada tarikan Pak. Ada tarikan itu nikmatnya luar biasa. Walaupun dia tarik buyam namanya Pak. Jadi ada kenikmatan. Tetapi ada seorang lagi kailnya mahal Pak. Dia beli kailnya itu 5 juta dia beli, 10 juta dia beli. Tapi dia tidak tahu hakikat mancing itu. Baru 5 menit ana mengkel lagi apa cinya. Alah ana mangal lagi. Nak enak. Dah lah enggak usah mancing lagi. Nak lebih dari 1 jam dia berdiri di situ kemudian dia pergi. Kenapa? Dia tidak tahu hakikat itu, nak tahu dia. Makanya panjang umur itu bukan solusi. Makanya ya Allah panjangkan umur saya, panjangkan umur anak saya, itu bukan solusi. Bukan solusi. Ini maknanya bimuzahzihi. Doa panjang umur itu bukan solusi untuk menjauhkan diri kita nyupe PJO tidak ada. Kalau sudah datang ajal akan mati kita. Minal azabi ayu ammar. Apa makna ayu ammar? Walaupun dipanjangkan umurnya. Jadi enggak ini juga. Artinya apa, panjang umur itu tidak ada. Tetap kalau sudah sampai waktunya sudah. Kita tutup dengan wallahu basirum bima ya'malun. Ya, coba diterjemahkan. Ya, ini namanya tahdid dan wa'id namanya. Tahdid itu ancaman. Wa'id itu apa? Allah menjanjikan sesuatu kepada mereka. Kalau tidak mau patuh juga, terserah kalian. Kejar dunia terserah kalian. Yang jelas manusia itu dalam teorinya, setelah dia kumpulkan sesuatu dia pasti mati. Pasti mati. Tidak percaya coba jalani saja. Pasti mati kita Pak. Ya, Pak. Harta sudah banyak kita pasti mati. Ini namanya tahdid. Tahdid itu ancaman. Kalau nggak percaya, buat terus anak buku gede. Pengen aja urut lain, nggak apa-apa itu kata Allah. Nggak mau salat ya silahkan saja. Yang rugi kalian juga. Nggak percaya lihat saja nanti. Ya, ini masalahnya. Kita tidak bisa bertanya kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Nggak bisa kita tanya. Kalau kita tanya pun, sebagian orang apa kata Allah dalam Al-Quran? Kalaupun orang bangkit dari kuburnya menceritakan, mereka tetap tidak mau yakin dan percaya juga. Nggak yakin juga. Tetap terus dia mengejar dunia, tetap dia lalai, tetap tidak mau beribadah. Saya rasa cukup sekian. Namun ya. Jadi kita cukupkan terus ya, apa namanya, betelan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi ilmuwan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.